Halo semuanya, pernah nggak sih denger kata public speaking aja udah bikin perut tiba-tiba mules? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin hal itu. Tapi tenang, kita nggak bakal ngelihat ini sebagai sebuah cobaan hidup yang horor ya. Justru, di Explainer kali ini, kita mau bedah gimana sih caranya biar skill yang super penting ini bisa banget Anda kuasai. Beneran deh, Anda nggak perlu lahir dengan bakat ngomong dari sananya buat bisa bikin orang terkesima dan dengerin Anda. Oke, langsung aja kita intip peta jalan kita hari ini. Pertama, the mindset shift. Kedua, the mechanics of impact. Ketiga, the art of storytelling. Dan keempat, your final stage. Sekarang, coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih pas mau ngomong di depan umum, tiba-tiba jantung tuh deg-degannya minta ampun, terus tangan kerasa dingin dan mulai gemeteran? Kalau iya, tos dulu. Itu tuh reaksi fisiologis yang wajar banget loh. Bukan berarti Anda lemah. Itu justru tanda kalau Anda peduli sama momen tersebut. Nih ya, faktanya, ada angka yang masif banget, 75%. Gila kan? 3 dari 4 orang dewasa di luar sana tuh ngalamin kepanikan yang persis kayak yang Anda rasain. Jadi kalau tiba-tiba ngeblank, keringat dingin, atau perut mual sebelum presentasi, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Mayoritas orang di ruangan yang sama dengan Anda sebenarnya lagi bergulat dengan rasa cemas yang sama. Malah ada istilah resminya buat fenomena ini, glossofobia. Intinya, ketakutan parah buat ngomong di depan umum. Terus, kenapa sih kita bisa setakut itu? Usut punya usut, secara evolusi, waktu kita berdiri sendirian disorot banyak mata, otak purba kita tuh kadang salah nangkep. Dia ngiranya kita lagi diancam bahaya fisik. Insting bertahan hidup kita otomatis nyala seolah ada harimau di depan mata. Padahal, ya ampun, kita kan cuma lagi pegang mic di ruang meeting. Nah, makanya kita masuk ke babak pertama dulu nih, the mindset shift. Kita benerin dulu pola pikirnya. Dan ini brilian banget buat ngegambarin salah satu mitos terbesar yang sering kita dengar. Banyak yang mikir kalau lancar ngomong di depan umum tuh murni bakat bawaan yang cuma dimiliki sama si ekstrovert. Padahal, realitasnya sama sekali beda. Komunikasi itu ibarat berenang. Ini murni keterampilan teknis. Mau Anda introvert kek, ekstrovert kek, selama Anda paham tekniknya dan mau rajin latihan, pasti bisa dikuasai. Ketakutan kita ini juga sering banget dikondisikan secara kultural sejak kita kecil. Coba ingat-ingat lagi zaman sekolah dulu. Sering banget kan, kalau ada anak yang angkat tangan atau maju ke depan kelas malah diejakin, dibilang caper lah, cari muka lah, tampil menonjol tuh seringkali kerasa kayak sebuah hukuman sosial. Nah, stigma masa kecil inilah yang diam-diam nanemin rasa enggan di bawah sadar kita buat ngambil alih sorotan. Lanjut ke babak kedua, the mechanics of impact. Gimana caranya secara fisik kita ngasih dampak? Mari kita mulai dari sesuatu yang sebenarnya ganggu banget, filler words atau kata pengisi. Di Indonesia, kita sering banget kan dengar orang ngomong pakai gitu, seperti itu, luar biasa atau you know. Pas kita lagi meraba-raba nyari kalimat berikutnya, insting bertahan hidup kita refleks ngeluarin kata-kata ini buat ngisi kekosongan. Masalahnya, kalau kebanyakan, audiens tuh bakal keganggu banget waktu mencerna pesan Anda. Pikiran mereka bakal teralihkan dari poin penting yang lagi disampaikan. Selain ngilangin kata pengisi tadi, kita wajib banget ngoptimalkan bahasa tubuh. Percaya nggak? Audiens tuh udah nangkep kehadiran fisik Anda jauh sebelum mereka paham kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Komunikasi nonverbal itu diproses kilat banget dalam hitungan milidetik. Jadi, sebuah suara yang terdengar ramah dan tersenyum, ditambah gestur tangan yang pede, itu bakal nyampe ke audiens duluan. Keselarasan antara bahasa tubuh dan ucapan Anda itu benar-benar kunci buat dapetin kepercayaan mereka. Coba deh perhatiin perbandingan yang satu ini, karena ini krusial banget buat karir Anda. Bayangin, kompetensi Anda tuh level dewa, 10 dari 10. Jenius banget lah di bidang Anda. Tapi, kalau disampaikannya sambil nunduk, nggak ada kontak mata, suaranya lirih. Secara nggak sadar, audiens bakal mikir kompetensi Anda tuh cuma di angka 5. Sayang banget kan? Beda ceritanya kalau keahlian 10/10 itu disampaikan dengan autentik dan meyakinkan. Audiens bakal langsung ngeh dan menghargai kapasitas Anda yang sebenarnya. Nah, yang menarik dari slide ini, kita bisa lihat gimana komunikasi visual yang pas itu bisa tembus batas-batas kata. Kita ambil contoh objektif dari Barack Obama pas kampanye tahun 2008. Amerika waktu itu lagi dihantam krisis ekonomi berat. Alih-alih pakai setelan jas yang kaku, Obama dengan pinter banget milih buat ngegulung lengan kemejanya. Ini bukan sekedar gaya fashion loh. Ini sinyal visual ke kelas pekerja kalau dia tuh siap turun tangan kerja keras buat nyelesain krisis. Konteks itu benar-benar penting. Dan mari kita lihat contoh sejarah dari negeri kita sendiri. Bapak proklamator kita, Soekarno.
Zaman dulu mana ada sih media sosial, tapi beliau bisa meyakinkan puluhan juta rakyat yang lagi hidup susah buat berani merdeka. Rahasianya? Salah satunya dari presentasi fisik yang luar biasa, pakaian yang selalu bersih dan rapi, postur tegap, vokal yang menggelegar. Itu semua secara visual langsung mentransfer rasa percaya diri sebuah bangsa. Keaslian dari performanya ini yang ngebangun kepercayaan tak tergoyahkan. Sekarang kita masuk ke babak ketiga, The Art of Storytelling, seni bercerita. Cerita yang nancep di kepala dia nggak kejadian gitu aja, ada arsitekturnya. Ini nih kerangka 3 langkah yang bisa Anda pakai kapan aja. Pertama, bangun konteks dan settingnya. Audiens harus tahu dong di mana dan kapan cerita ini terjadi. Kedua, kenalin karakter Anda. Siapa jagoannya, siapa musuhnya, siapa korbannya. Dan ketiga, ini yang paling krusial, perjuangan dan proses. Harus ada konflik, dinamika naik turun sebelum nemu solusinya. Kalau nggak ada elemen susahnya, wah, cerita Anda bakal jadi kayak laporan datar yang gampang banget dilupain. Dan ingat ya, pencerita atau pembicara yang sejati tuh tahu banget di mana harus nekan egonya. Mending politisi John McCain pernah ngasih contoh netral soal ini di panggung politik yang super panas. Waktu ada pendukung yang nyerang karakter lawannya, Barack Obama, McCain langsung ngambil mic dan belain lawannya. Dia bilang intinya, lawannya itu orang baik dan warga negara yang layak, cuma kebetulan aja mereka beda prinsip. Momen ini nunjukin kalau penguasaan panggung yang tertinggi itu adalah menghormati audiens dan acara itu sendiri, di atas sekedar ego pengen menang. Jadi poin pentingnya gini, Anda sama sekali nggak perlu tampil sempurna tanpa celah buat jadi pembicara yang hebat. Raja George ke-6 dari Inggris itu punya kondisi gagap yang parah banget. Tapi di tengah tegangnya Perang Dunia Kedua, beliau tetap berani duduk di depan mic dan bacain pidatonya. Meskipun terbata-bata, beliau nggak nyerah loh dan nyelesain tugasnya. Dan tebak, publik nggak ngehakimin beliau, mereka justru terharu dan bangga luar biasa. Kerentanan dan keberanian buat nyelesain tugas tuh jauh lebih dihargai audiens ketimbang kesempurnaan artifisial yang kaku. Babak keempat, your final stage, alias panggung terakhir Anda. Gimana sih caranya ngakalin jantung biar nggak deg-degan parah pas lampu panggung nyala? Tegak pepatah ini, berlatihlah seperti saat Anda tampil, dan tampillah seperti saat Anda berlatih. Otak kita tuh jago banget merespons kebiasaan. Kalau di setiap sesi latihan Anda beneran serius, serasa lagi di atas panggung, Anda tuh lagi ngebentuk memori otot. Jadinya pas hari H di panggung yang menegangkan itu, otak sama tubuh Anda bakal ngerasa, oh ini mah familiar, ini cuma rutinitas latihan harian, dan detak jantung bakal lebih tenang. Mari kita bergeser dan lihat gimana ini ngebangun prinsip fundamental berikutnya. Setiap pertunjukan adalah pertunjukan terakhir kita. Mau itu cuma presentasi di kelas, meeting sama klien, atau panggung gede, itu semua adalah anugerah. Kita nggak pernah tahu kan besok masih dapat kesempatan yang sama atau nggak? Ingat, audiens tuh udah ngorbanin waktu mereka yang tak ternilai buat dengerin Anda. Jadi kita punya kewajiban moral buat ngasih dedikasi dan performa yang terbaik, 100% tanpa terkecuali. Pada akhirnya, panggung tuh cuma sarana, dan teknik tuh cuma alat bantu. Bintang utamanya ya tetap Anda dan cerita Anda. Jadi, pertanyaan saya buat Anda pas kita nutup explainer ini, maukah Anda berhenti sembunyi di balik kata-kata pengisi dan keraguan diri, lalu mulai berani menceritakan kisah otentik Anda ke dunia? Karena beneran deh, cerita Anda tuh layak banget buat didengar. Keputusannya murni ada di tangan Anda sekarang. Yuk mulai berlatih, temuin suara khas Anda, dan teruslah berkembang. Terima kasih banyak udah nyempetin dengerin, dan sampai jumpa.